Asli kah? Tempo. Apa lagi yang masih itu? Semua acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Rifka Randan SPD dan Ibu Desi Pramawati SPD segera dimulai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Bakti Mandala dan juga seluruh Dewan Guru yang ada di SMA Bakti Mandala ini. Adapun acara yang akan kita lalui bersama yaitu yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua, doa, yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang keempat, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Baik, kita melangkah ke acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Milurita SH. Kepada Ibu Milu kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik bagi kehidupan kami, kembali lagi di pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami terima daripada Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berada di ruangan ini Tuhan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Rifka dan Ibu Desi yang akan memberikan materi. Tuhan memberkati mereka dalam apa yang mereka sampaikan Tuhan. Demikian juga apa yang kami dengarkan Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, acara kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan, biarlah jadi hanya seperti dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada Ibu Milu. Acara yang berikut yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan TU yang ada dalam ruang ini, kita pada mengucap syukur ke hadapan Tuhan karena kita masih sempat dikumpulkan di SMA Bakti Mandala ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak sambutan saya
hanya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kedua calon guru penggerak ini sudah mau berbagi dengan kita apa yang mereka dapatkan. Dia akan bagikan ke kita untuk menunjang keberhasilan kita bersama, terutama bagi anak-anak kita. Aksi nyata tentang dominasi budaya ini memang sangat tidak perlukan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kejadiannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih. Acara yang berikut yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Rifka Randani SPD dan Ibu Desi Pramawati SPD. Kepada Ibu berdua kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yus yang sudah membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Di sini seperti kata-kata kepala sekolah bahwa kami berdua bukanlah yang paling pintar, tapi kami hanya ingin sedikit berbagi praktik baik tentang apa yang sudah kami pelajari selama ini, dan kita melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru semua. Karena dalam menciptakan budaya positif ini bukan hanya peran 1-2 orang guru, tapi kita memerlukan peran dari Bapak Ibu guru semua warga sekolah. Kita turut serta untuk menciptakan budaya positif maupun disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita sedikit pemanasan ya untuk menambah semangat kita. Ada sedikit ice breaking. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri, kemudian cari pasangan. Cari pasangan mungkin berdua ya. Oke, ada. Saya tidak punya pasangan. Oh, semua punya pasangan ya. Nah, Mas ini sama Ibu Martina. Ibu Gilu sama Pak Febri ya. Enggak disuruh lompat-lompat. Oh, Bu Martina bisa duduk juga nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah tidak susah ya. Nah, sekarang silakan tatap pasangan Bapak Ibu semua. Ayo saling tatap-tatapan. Kemudian senyum selama 5 detik. Saling manis. Iya, saling senyum. Iya, sudah 5 detik. Oke, sudah beri aplaus saja buat Bapak Ibu semua. Karena kalau sudah, nah kita buat kesepakatan kita semua dulu ya untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Yang pertama, kesepakatannya mungkin bisa kita saling menghargai ya Bapak Ibu. Saling menghargai siapapun yang ada di ruangan ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa menjadi pendengar yang baik. Sepakat tidak ini? Sepakat. Ah, kira-kira Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain apa ya? HP gak usah dikumpul ya. HP berarti di silent. HP di silent saja ya. Nanti silakan Bapak Ibu menyesuaikan, yang ada panggilan dari keluarga mungkin bisa menyesuaikan di luar. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Apakah itu cukup? Saling apa?
Untuk kegiatan kita ini saja. Oh, jaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan ruangan kita. Saya rasa cukup ya. Sepakat ya. Oke, di sini ada beberapa inti dari konsep budaya positif. Yang pertama ada terkait tentang disiplin positif. Disiplin positif ini nanti mengarah kepada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Hal-hal ini yang akan kita bahas pada diseminasi kali ini ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kurikulum kita, kurikulum yang baru ini ya, kurikulum Merdeka ini adalah salah satu paradigma baru dalam pembelajaran kita yang bertujuan untuk menghadapi tantangan pada abad ke-21. Nah, kemudian ditekankan pada kemampuan berpikir kritis, untuk kreativitas, saling berkolaborasi, berkomunikasi yang efektif, kemudian pada pemecahan masalah, dan siswa diharapkan mampu untuk literasi dalam digital. Karena dalam menghadapi abad 21 yang semakin canggih ini, nah dunia pasti mengalami perubahan yang sangat kompleks. Jadi bukan hanya siswa yang maju, tapi diharapkan kita para guru juga bisa beradaptasi untuk kemajuan teknologi ini. Kemudian untuk paradigma yang baru ini juga, jadi kita diharapkan untuk sebagai pembelajar sepanjang hayat, ya, bukan hanya siswa, tapi kita sebagai pendidik juga diharapkan seperti itu. Kemudian dalam paradigma baru ini, siswa atau murid-murid kita ditekankan dengan pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti. Itu yang lebih utama daripada dia menghabiskan materi satu bab sampai habis tapi budi pekertinya nol. Jadi diharapkan kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan budi pekerti itu, terutama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang selama ini kita dengung-dengungkan. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Bapak Ibu sudah tahu ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Seperti lagunya ya Bapak Ibu, sudah tahu kan? Lupa? Nah, saya harap Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Atau mau dinyanyikan lagi? Oke, boleh berdiri semua ya. Boleh, berdiri lagi. Kita menyanyi lagunya, jadi bisa kita terapkan siang-siang untuk anak-anak juga kalau mereka mengantuk, bisa kita selingi dengan mengingatkan mereka tentang profil pelajar Pancasila. Masih ingat nadanya ya? Pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, situ. Baru ini kita kembali ya mengenal dengan filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai Bapak Pendidikan ini sebenarnya sudah sangat lama, tapi sekarang mungkin kita tidak mengingatnya kembali. Jadi sekarang dimunculkan bahwa pendidikan itu menuntun. Bagaimana pendidikan yang menuntun? Nah, jadi pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita hanya bisa menuntun murid-murid kita. Di sini kata kuncinya yaitu menuntun. Jadi kita tidak diharuskan untuk menuntut. Nah, itu berbeda ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita menuntut siswa
sesuai keinginan kita. Tapi itu salah. Yang benar yaitu kita hanya bisa menuntut mereka agar mereka selamat dan bahagia. Jadi yang dituntun adalah tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar mereka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya itu. Nah, untuk pendidikan yang menuntun ini, kita sebagai para pendidik atau baik dengan subur dan menghasilkan benih-benih padi atau bulir-bulir padi yang berkualitas tinggi. Nah, demikian pendidikan itu juga. Walaupun kita hanya dapat menuntun anak-anak kita, murid-murid kita, tetapi manfaatnya itu diharapkan akan luar biasa bagi anak-anak kita yang mendapat pendidikan. Jadi berbeda. Mungkin Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri anak-anak yang mendapat pendidikan dan yang tidak, pasti berbeda ya. Jadi kita hanya dapat menuntun. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, sesuai juga dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak dapat pungkiri bahwa anak-anak kita ini lahir dengan kodrat alam yang berbeda. Ada yang di pegunungan, ada yang di pantai, dari pesisir sampai pegunungan, dari musim yang berbeda. Nah, mereka juga hidup di lingkungan yang berbeda, punya karakter masing-masing. Pasti Bapak Ibu paham ya, anak-anak kita juga di sini sebagian besar kan ada yang di gunung, yang dari gunung dengan dari pantai, mereka pasti punya karakter yang beda-beda. Jadi itu yang harus kita pahami, mereka punya karakter dan keunikan yang masing-masing. Demikian pula dengan zaman ini terus berkembang. Kita tidak bisa lagi mengajar seperti apa yang kita terima pada saat kita zaman dulu sekolah ya. Kita tidak bisa mengajarkan dengan pendidikan yang sama karena zaman ini terus berubah. Jadi sebaiknya mari kita berikan pembelajaran sesuai zaman, karena saat ini dipacu dengan teknologi, maka Bapak Ibu jangan mau kalah untuk penggunaan teknologi anak-anak kita saja, karena mereka lahir sudah dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Jadi mari sama-sama kita jadi pembelajar sepanjang hayat untuk terus mengupgrade diri kita dalam kemajuan teknologi juga. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk budaya positif di sini bagaimana kita meningkatkan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif. Kita saling sharing dulu. Apa itu disiplin positif? Di sini nanti pelan-pelan mungkin dapat kita ubah. Jadi disiplin itu tidak harus identik dengan hukuman. Kemudian disiplin positif ini lebih baik diarahkan kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin susah ya Bapak Ibu bilang, ini hanya teori. Memang susah, tapi kita sebagai pendidik ibaratnya tadi kita hanya dapat menuntun. Mari kita tuntun anak-anak kita agar mereka dapat menemukan disiplin diri. Karena kalau mereka sudah punya disiplin diri, pasti misalkan yang pertama tadi terlambat, datang tepat waktu, nah mereka bisa datang tepat waktu. Kemudian disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa paksaan dari luar. Jadi bagaimana mereka menemukan motivasi dari diri. Kenapa saya harus datang ke sekolah? Apakah biar saya dipuji teman-teman saya? Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi mereka harus menemukan disiplin diri. Oh, saya harus datang ke sekolah karena ini untuk kebutuhan saya biar saya menjadi orang yang sukses ke depannya. Jadi bukan berdasarkan paksaan ataupun pujian atau menghindari hukuman. Disiplin positif. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa bedakan ya. Kalau di dalam disiplin tadi kita mengenal adanya hukuman, kemudian
ada yang namanya sanksi atau konsekuensi, kemudian nanti kita ubah ke arah namanya restitusi. Ini mungkin hal baru lagi ya bagi Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita mengenal hukuman dan konsekuensi, di sini nanti ada tentang restitusi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana kan, siswa terlambat langsung dikasih hukuman tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu biasa sudah disepakati. Kamu terlambat, berarti kamu mungkin menyapu dulu, seperti itu. Kemudian kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, sehingga ini bisa mengganggu anak-anak kita. Kemudian hukuman ini dia bersifat negatif. Nah, bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena pasti saja siswa melakukan sesuatu. Kemudian juga bersifat satu arah hanya kepada murid yang melakukan kesalahan. Kemudian guru akan selalu memonitor kegiatan murid. Kalau konsekuensi ini ibaratnya bersifat netral karena dia salah, ya dia memperbaiki ya. Gitu. Bedanya dengan hukuman, dia salah kita kasih negatifnya lagi, sisi negatif lagi kita kasih hukuman. Nah di sini ada yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di dalam restitusi kita lakukan kolaborasi. Kita lakukan kolaborasi dengan siswa untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri, solusi atas permasalahan siswa secara mandiri. Tapi ini harus disepakati bersama juga. Jadi harus disepakati antara guru dan murid. Nanti sebelumnya memang kita harus buat dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi siswa dia punya kesadaran untuk mengembangkan diri atau dia memperbaiki diri dengan cara apa. Di situ untuk restitusi. Nah, restitusi ini dia bersifat positif. Jadi siswa yang salah kita arahkan ke arah yang positif. Jadi mereka memperbaiki kesalahan mereka masing-masing. Oke, next. Nah, ini contoh ada pernyataan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini mungkin zaman-zaman kita dulu ya. Catat sampai buku habis. Karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini sanksi, konsekuensi atau hukuman? Ya? Nanti konsekuensi atau hukuman? Ada hubungannya tidak antara terlambat dengan mencatat? Tidak ada, berarti apa itu? Next, murid kita cari tahu jawabannya. Diklik. Nah, jadi itu adalah konsekuensi. Soal selanjutnya. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ya? Nah, hukuman atau konsekuensi? Kita cari tahu jawabannya. Tereng. Nah, itu dia hukuman ya. Kemudian masih ada nih. Murid diminta push up 10 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Oke, benar ya, hukuman karena tidak ada hubungannya ya. Konsekuensinya apa ini? Kemudian mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Nah, konsekuensi, betul tidak ya? Oke, jadi itu konsekuensinya. Selanjutnya beri berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Coba beri. Oke, benar. Soal selanjutnya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi? Hukuman? Apakah jawabannya? Konsekuensi. Dia sudah berbuat salah, jadi dia memperbaikinya. Itu konsekuensi ya. Nah, kemudian kita akan
kebajikan. Tadi Bapak Ibu sudah sempat menyampaikan bahwa dari disiplin positif itu ada yang datang tepat waktu. Nah, di sini kita mengarahkan siswa kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Jadi nilai-nilai sehari-hari ya yang mengarahkan siswa ke arah positif. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, jadi ada banyak ya sebenarnya. Ini yang pertama sesuai profil pelajar Pancasila, 6 poin itu Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian ada menurut Ibu Primary Years Program, seperti itu. Kemudian ada 9 pilar karakter. Nah, jadi ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ada kejujuran, hormat, santun. Nah, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada siswa. Tapi mungkin di kita lebih terpaku, tidak terpaku ya, kita lebih mengarahkan mungkin kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pernyataan. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu jawab ya. Kira-kira nih nilai kebajikannya apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti apa itu? Disiplin. Yang lain? Bertanggung jawab. Ada lagi? Nah, kita cari tahu jawabannya. Apa Bu Rifka? Nah, jadi bisa bertanggung jawab ya. Dia sudah mengambil barang, kembalikan lagi. Selanjutnya, nilai kebajikan apa kalau dilarang mengganggu orang lain? Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya? Tidak mengganggu orang lain. Bagaimana Pak Febri? Ya? Saling menghargai, toleransi. Nah, kita lihat jawabannya. Oke, saling menghormati. Dan di sini saya tambahkan, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus tindakan kita untuk yang kita lakukan itu memiliki tujuan dan harus ada usaha yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ini apa saja? Nah, jadi kebutuhan tadi yang seperti Bu Mas Nia sudah katakan, kita perlu makan ya, makan, sandang, pangan, papan. Nah, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Jadi ada bertahan hidup, kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bu Elis ya, mungkin sekarang ini masih butuh kasih sayang dari luar ya. Oke. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan, rasa untuk menguasai sesuatu. Kemudian kita butuh hal tentang kebebasan, kemudian juga tentang kesenangan. Nah, di sini ada sebuah pernyataan. Ibu Mina, guru dan wali kelas 10, dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ini bukan di sekolah kita ya, di sekolah lain ini. Namanya Ibu Mina. Nggak ada Bu Mina di sini ya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Mina, nah kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya sih? Oke, Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Rifka. Kepada Ibu Rifka saya persilakan. Ya baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Di sini kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada motivasi secara eksternal dan juga ada motivasi internal. Nah, apa itu motivasi eksternal dan motivasi internal? Kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita sebagai pendidik atau guru, kira-kira motivasi apa yang kita inginkan ada pada diri murid-murid kita? Iya, benar. Sebagai pendidik kita pasti mengharapkan agar anak-anak kita itu memiliki motivasi internal, bukan hanya motivasi eksternal. Tapi kebanyakan siswa atau murid-murid kita di sini itu mereka memiliki motivasi eksternal. Dalam diri mereka tuh masih sangat kurang memiliki motivasi internal. Ya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru terkait dengan motivasi-motivasi murid atau siswa. Di sini kita akan belajar juga tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Ya, jadi ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan yang terakhir ada manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi untuk membuat siswa kita kembali ingat pada sikap-sikap mereka atau memberikan kepada mereka disiplin, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, bagaimana ini posisi kontrol guru? Sebagai seorang penghukum, di sini kita lihat dari sebuah kasus dulu ya. Di sini kasusnya siswa atau murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, biasanya kalau posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum, dia akan mengatakan seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kalimat ini mencontohkan posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum dengan memberikan hukuman kepada murid atau siswanya. Di sini contohnya hormat bendera selama 1 jam karena dia tidak mengenakan atribut ketika upacara, terus kita berikan hukuman hormat bendera selama 1 jam. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, lanjut ke posisi kontrol yang kedua. Di sini sebagai seorang pemantau. Nah, kalau seorang pemantau, kalimatnya itu biasanya kita gunakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beri atribut di koperasi dan jangan ulang lagi. Ya, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Jadi kalimat-kalimat ini yang biasanya kita gunakan ketika kita sebagai seorang pemantau. Terus kalau kita sebagai seorang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Jadi ini posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru menggunakan pendekatan atau menggunakan bahasa juga yang lebih friendly, lebih ke arah kepertemanan ya, yang lebih bersahabat. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Beda dengan yang sebelah tadi, dia sebagai seorang pemantau. Ya, lalu posisi kontrol yang kelima sebagai seorang manajer. Di sini kira-kira bahasanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi ini adalah contoh kalimat ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru, diharapkan itu kita sebagai guru, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Dari 5 tadi posisi kontrol guru itu yang
paling direkomendasikan itu untuk mendisiplinkan siswa kita dengan menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena di antara kelima itu posisi manajernya yang paling terbaik atau direkomendasikan. Karena sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama muridnya, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar lebih menemukan solusi. Karena dengan manajer seperti itu ya, posisi manajer. Jadi kita membuat murid kita untuk sadar pada kesalahannya, kemudian memperbaiki dirinya. Itu adalah tugas dari seorang manajer atau posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kemudian selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kita mengarahkan murid, kita menuntun murid untuk sadar bahwa perilakunya itu sudah salah dan mereka berusaha untuk memperbaikinya. Jadi bukan dengan cara memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi, tapi dengan memberikan kesadaran, menumbuhkan rasa kesadaran pada diri murid sehingga mereka mau untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, kemudian kita ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, selama ini kan yang kita terapkan ke murid-murid kita atau di kelas-kelas kita itu peraturan kelas. Kita belum menggunakan keyakinan kelas. Nah, kita lihat itu apa keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, ya pernyataannya itu universal atau luas dan umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja menggunakan kalimat atau bahasa yang dapat dimengerti, jadi mudah diingat. Jadi tidak perlu menggunakan kalimat yang terlalu panjang sehingga susah untuk diingat anak. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang lebih singkat atau lebih pendek sehingga anak itu mudah mengingatnya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas, kita kondisikan dulu dengan kelas dan sekolah kita. Kemudian yang terakhir, melibatkan semua warga kelas atau semua murid. Jadi ketika membuat keyakinan kelas di dalam kelas atau di sekolah, kita harus melibatkan murid-murid kita. Jangan kita sendiri yang membuat, kemudian tinggal kita tampilkan ke anak-anak atau tinggal kita berikan kepada anak-anak. Tapi kita membuatnya bersama-sama dengan mereka. Ya, untuk pembentukan keyakinan kelas, nah kita mulai dari peraturan kelas dulu. Nah, tadi ya kita melibatkan anak-anak. Jadi kita penampilannya kita pertama itu harus rapi dan bersih. Kalimat-kalimat peraturan kelasnya. Ya, kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Ini contoh dari peraturan kelas. Kemudian jangan menggunakan HP saat belajar atau HP mungkin suara HP-nya itu di silent atau di off. Ini contoh-contoh dari peraturan kelas. Kemudian jangan merokok di kelas. Kemudian jangan keluar saat guru mengajar dan sebagainya. Jadi peraturan kelas itu kebanyakan dia menggunakan yang positif. Karena tadi peraturan kelas kan kalimatnya masih menggunakan kata tidak, kata jangan dan tidak boleh. Berarti kalimat negatif itu kita hilangkan, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Nah, contohnya dari penampilan harus rapi dan bersih, dia menjadi penampilan harus rapi dan bersih. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian contoh ketiga, jangan menggunakan HP saat pembelajaran atau KBM atau disilentkan. Berarti ketika digunakan kalimat yang positif, gunakan HP saat diperlukan. Ya. Lalu jangan merokok di kelas. Kalimat positifnya merokok dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi seperti itu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Ya, lanjut ke nilai-nilai kebajikannya. Nah, setelah dari peraturan kelas tadi kemudian kita merubah menjadi kalimat positif, nah kita masuk ke nilai-nilai kebajikannya. Kita akan melihat nilai kebajikannya. Kayak yang tadi, berpakaian rapi,
Kemudian itu nilai kebajikannya menjadi kerapihan. Lalu tadi, jangan membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah, kalau positif buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu kebersihan. Kemudian jangan merokok karena dapat merugikan orang lain, dia menjadi peduli lingkungan dan seterusnya. Jadi dari nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi keyakinan kelas nanti. Tapi kita harus sepakat dulu dengan murid-murid kita. Jadi sambil membuat nilai-nilai kebajikan ini atau juga dari peraturan kelas tadi dan juga kalimat positif berubah menjadi nilai kebajikan, kita harus bersama-sama dengan siswa, murid, dan juga kita harus sepakati bersama. Bukan kita yang tentukan, tapi kita harus menyepakatinya bersama dengan murid-murid kita. Ya, ini ada contoh keyakinan kelas dari 12 IPA. Jadi Ibu Desi sudah menerapkan di kelasnya, dia sudah membuat kesepakatan dan juga menjadikan keyakinan kelasnya. Di situ ada menghormati, kemudian ada kerjasama, berpartisipasi, tanggung jawab, menghargai, dan kebijakan khusus. Ya. Kebijakan khususnya itu menggunakan HP, Kak Bu Desi, ya. Menggunakan HP ketika pembelajaran. Ya. Jadi jangan menggunakan HP saat pembelajaran. Jadi ketika diizinkan oleh Bapak Ibu guru baru boleh dipergunakan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu dia tadi. Oke, kita ke segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini yang tadi dari 5 posisi kontrol guru tadi kan direkomendasikan itu adalah manajer. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, ketika mau menyelesaikan masalah murid, ya, di sini disarankan untuk menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Mari kita lihat. Ya, jadi segitiga restitusi itu atau restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah proses dialog, ya. Jadi restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid yang berbuat kesalahan. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Dalam segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu tahapan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah 3 tahap dalam segitiga restitusi. Nah, contoh kalimatnya kalau di menstabilkan identitas, ya, biasanya itu dilakukan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita bisa menggunakan bahasa bahwa semua orang pernah berbuat salah. Ya. Jadi semua orang pernah berbuat salah atau berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Karena kan seperti ini kita akan langsung menghukum siswa dengan mengatakan bahwa itu sudah salah dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, kita bisa memulai dengan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi atau semua manusia itu pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Juga bisa dengan Bapak Ibu guru pun juga pernah berbuat salah. Nah, tapi dari kesalahan itu seperti contoh yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah ini. Jadi itu kalimat-kalimatnya. Atau yang kalimat yang berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh-contoh dari kalimat untuk menstabilkan identitas. Lalu kita ke tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya.
Lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah, di sini kita bisa menggunakan bahasa atau ungkapan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, atau apa yang penting bagi kamu. Atau juga bisa dengan kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Atau juga boleh dengan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Jadi di validasi tindakan yang salah ini kita meminta anak untuk berpikir sendiri bagaimana caranya dia merubah perilakunya itu, merubah tindakannya yang salah itu menjadi suatu yang tindakan yang benar atau yang positif, mengarah ke tindakan yang positif. Nah, untuk menyanyikan keyakinan dapat dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, contoh kalimatnya bisa dengan apa nilai yang kita percaya di sekolah atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini menyangkut dengan keyakinan kelas ya. Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Jadi ini adalah contoh kalimatnya untuk menanyakan keyakinan. Ya, contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contohnya. Maka bisa kalian Iya Bu, karena saya tamat. Iya Bu. Sudah sering Bu. Iya Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian lakukan? Itu Bu. Saya sudah mencapai sampai larut malam dan tidak tidur. Sering malam Ibu, jadinya saya kadang bermalam di pagi Bu. Saya juga biasa Bu, memasang alarm di HP supaya Bapak bisa bangun pagi Bu. Oke, baik, benar sekali. Dengan usaha seperti itu, mudah-mudahan kedepannya cara yang bisa bangun dan suka dan seperti sekolah. Bisa kalian? Ya Bu. Nah, sekalian sudah kembali ke kelasnya. Ya, itu dia video dari contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya itu guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi inilah yang bisa kami berikan pada hari ini, kiranya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ya, sebelum kami mengakhiri kegiatan kami di hari ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru jika mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari materi yang telah kami sampaikan. Kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, kami persilahkan.
silakan Pak Oke, baik, terima kasih untuk teman berdua atas materinya. Ini sangat menginspirasi orang semua. Oke, terima kasih. Saya lihat memang materinya bagus. Terus mengenai disiplin dan tadi hukuman dengan perbedaan hukuman dan tadi konsekuensi dan restitusi. Ya, tadi restitusi. Oke, restitusi. Memang sangat baik. Saya lihat begini, saya lihat dari materi yang Ibu tampilkan, Ibu berdua tampilkan memang sesuai dengan abad 21. Artinya ke depan itu harus begitu. Tapi saya rasa untuk kita di Mandala ini tidak bisa langsung kita seperti itu, karena bukan gurunya yang tidak bisa melaksanakan. Untuk menggali disiplin dari diri sendiri itu yang agak susah untuk diterapkan di sekolah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu dua. Yang pertama, itu bagaimana cara untuk kita menyadarkan siswa itu bahwa ini penting. Karena sekali lagi tugas mengajar ini sebenarnya bukan hanya tugas guru. Jangan sampai dia punya kebiasaan di sekolah baik, tapi sampai pulang di rumah kembali dari nol. Ini banyak yang saya alami. Ya. Karena di sekolah memang sudah disiplin baik, tapi begitu sampai di rumah sama saja. Karena orang tua juga malas tahu, lingkungan juga mendukung untuk berbuat yang negatif. Jadi saya mau tanya untuk teman berdua, bagaimana cara untuk meningkatkan disiplin ini sampai dia memang terjaga dengan baik. Artinya kalau macam dia memang rajin, ya dia akan rajin terus, tidak terganggu oleh yang lain. Apalagi lingkungan kita di Papua ini memang agak keras. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaan dan tanggapan dari Pak Semi. Kami berdua akan mencoba menjawabnya. Mungkin dari saya dulu ya Bu Desi, nanti Bu Desi menambahkan. Ya, memang benar sekali yang dikatakan Pak Semi bahwa menerapkan disiplin positif itu di sekolah kita masih sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Tapi di sini kami berdua sudah mulai mencobanya, ya. Dengan yang pertama yang kami lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Ya, jadi mari teman-teman semua, Bapak Ibu guru, terutama yang wali-wali kelas, mari kita mulai dari membuat keyakinan kelas dulu bersama dengan murid-murid kita. Dan kita menanyakan kepada mereka apa saja kira-kira peraturan-peraturan di kelas. Lalu dari itu kita membuat menjadi keyakinan kelas dan memunculkan nilai-nilai kebajikannya. Jika kita sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita, diharapkan bahwa mereka bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan itu. Dan nanti bila ada yang berbuat masih melanggar atau masih tidak menerapkannya, kita boleh menggunakan yang tadi segitiga restitusi untuk menangani murid-murid yang membuat pelanggaran atau melakukan kesalahan itu. Lalu tadi yang Pak Semi bilang bahwa memang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, memang hal ini masih sangat sulit dilakukan. Untuk itulah kita harus berkolaborasi. Jadi kita guru-guru harus bekerja sama, harus saling berkolaborasi. Guru mata pelajaran dan juga guru wali-wali kelas ataupun juga kesiswaan. Nah, dari itu setelah kita sama-sama berkolaborasi atau bekerja sama, kita juga melibatkan orang tua. Itu juga kolaborasi dengan orang tua atau wali siswa. Itu kan tadi di segitiga restitusi bukan hanya guru-guru saja atau bukan hanya pendidik saja, tapi juga orang tua boleh menerapkan segitiga restitusi buat anak-anak mereka di rumah. Nah, jika kita bekerja sama, berkolaborasi di sekolah dengan baik, kemudian juga melibatkan orang tua, saya yakin pasti anak-anak mulai bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita sendiri di sekolah tidak
mendisiplinkan diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita mendisiplinkan murid-murid kita kalau kita sendiri tidak disiplin? Ya, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Desi, saya persilahkan. Ya, pertanyaan yang baik sekali ya dari Pak Seni. Ini mewakili pertanyaan kita semua. Memang untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita bukan hanya peran dari satu orang guru saja, tapi di sini kita perlu kolaborasi. Jadi dalam paradigma pembelajaran paradigma baru ini kita diharapkan bisa saling berkolaborasi satu sama lain seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rifka. Jadi untuk berkolaborasi tidak hanya antara kita dengan siswa, tapi kita dengan sesama guru dan juga kepada orang tua. Mungkin ini yang masih kurang di sekolah kita yang perlu kita terapkan, yaitu kolaborasi dengan orang tua. Jangankan kita mau anak-anak sudah kita kasih disiplin bagus di sekolah, pulang ke rumah sudah berubah lagi. Jangankan seperti itu. Di satu kelas saja saya sudah menerapkan mungkin disiplin positif. Saya sudah membuat keyakinan kelas di satu kelas. Tapi nanti mereka pindah kelas lagi, nah mereka mungkin belum tentu bawa. Atau dari Bapak Ibu guru sendiri ada 1-2 yang sudah menerapkan disiplin positif, tapi nanti ke guru lain lagi belum lagi, tidak saling, kita kurang saling kolaborasi. Mungkin di situ antara kita dulu, tidak usah jauh-jauh pada lingkungan di luar, tapi mungkin dari kita dulu di dalam lingkungan sekolah ini saja. Jadi saya sudah ingatkan kepada siswa-siswa kemarin di 12 IPA bahwa ini keyakinan kelas dari peraturan-peraturan ini bukan dari ibu guru yang buat, tapi kesepakatan bersama. Jadi kalau kalian tidak sepakat tidak bisa buat. Nah kalau mereka menyepakati, mereka saya sampaikan bahwa tolong kalian laksanakan, karena itu adalah kesepakatan di antara kita kan kadang seperti itu. Jadi mari kita sama-sama menuntun anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Jadi kita cobalah, kita rubah stigma negatif. Mungkin dari selama ini sekolah kita mendapat stigma negatif dari luar, tapi di dalam sekolah kan anak-anak kita semua belajar. Kita bimbing anak-anak kita. Mereka yang istilahnya dibuang dari sekolah lain sampai di sini kan kita bina, kita tuntun sehingga mereka bisa lulus dengan nilai yang baik seperti itu. Jadi diharapkan dari kita dulu, mari kita saling berkolaborasi untuk meningkatkan budaya positif ataupun disiplin positif di sekolah kita. Mungkin seperti itu ya Pak Seni ya, dan Bapak Ibu guru yang lain, mari kita sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kita untuk mewujudkan sekolah kita yang lebih baik ke depannya. Tambahan dari saya seperti itu. Ya benar sekali Bu Desi, terima kasih bahwa benar-benar untuk bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita ini paling penting atau hal utama yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah kolaborasi, bekerja sama. Jadi mari kita semua saling berkolaborasi atau bekerja sama, kita saling mendukung satu sama lainnya. Jangan hanya orang-orang tertentu saja yang menerapkan, tetapi mari kita semua, karena kita sama-sama adalah pendidik di SMA Bakti Mandala. Ya, mungkin ada tanggapan lagi atau ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu guru yang lainnya, saya silakan. Masih adakah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke Ibu Desi. Oke, Bapak Ibu, sedikit lagi ya saya minta waktunya. Kemudian untuk budaya positif, mari kita sama-sama berusaha menciptakan budaya positif di sekolah kita, atau mungkin kita masuk kelas, kita ciptakan dulu budaya positif di kelas yang kita ajar. Demikian ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam berbagi praktik baik, kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang kami berdua, saya dan Bu Rifka sudah sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, buat Bapak Ibu semua, dapat Bapak Ibu terapkan dalam keseharian kita di sekolah, kemudian membawa dampak baik buat sekolah kita. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru.